Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pelajaran ke-6 ya sekarang ya. Masih berbicara tentang isim. Di pelajaran ke-6 ini ya, ada isim mudzakkar dan isim muannats ya. Mudzakkar artinya laki-laki, muannats artinya perempuan ya. Baik, bisa dibuka ya halaman ke-34. Perhatikan. Dari sisi jenis isim, dari sisi jenisnya, isim terbagi menjadi dua ya. Ada mudzakkar, ada muannats. Ya, mudzakkar itu untuk menunjukkan laki-laki, muannats untuk menunjukkan perempuan ya. Contoh untuk isim mudzakkar, perhatikan: aliyun, talibun, jamalun, ustadzun, mudarrisun. Nah, ini isim mudzakkar ya. Aliyun, Ali ya, talib seorang siswa, Jamal onta jantan ya, ustadzun ustadz laki-laki, kemudian mudarrisun guru ya laki-laki. Contoh isim muannats ya, muannats, perhatikan: Aisyatu, ini nama perempuan, Aisyatu. Kemudian talibatun, talibatun, ini bukan sekolah artinya ya, tapi siswi artinya siswi ya. Nanti dihapus sekolah, dicoret ganti siswi ya. Kemudian hirratun, hirra kucing betina, naqatun onta betina ya. Kemudian madrasatun sekolah, atau bisa juga mudarrisatun misalnya contohnya ya. Ada muannats, ada mudzakkar. Nah, sekarang kita akan belajar apa tanda-tanda isim itu muannats. Tanda-tandanya apa? Ya, perhatikan. Ada 3 tanda sebuah kata dinyatakan sebagai isim muannats. Ya. Yang pertama, berakhiran ta marbutah. Jadi, kalau kita jumpai ada kata berakhiran ta marbutah, maka itu adalah tanda atau salah satu tanda dia berarti muannats. Ini dasarnya ya, ini dasarnya. Contoh: ustadzatun, ustadzatun, talibatun, talibatun, mudarrisatun, mudarrisatun, muslimatun, mu'minatun. Contoh-contoh ini semua ini merupakan isim muannats ya, karena berakhiran ta marbutah ya. Baik, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua ya, ciri yang kedua. Ciri yang kedua berakhiran alif maksurah ya. Berakhiran alif maksurah. Alif maksurah itu bagaimana? Alif maksurah itu alif yang tertulis seperti huruf ya. Sekali lagi, alif yang tertulis seperti huruf ya, atau disebut dengan alif layyinah, alif yang lunak, alif bengkok ya. Oleh karena itu, tidak semua alif itu lempeng, tidak semua alif itu lurus. Ada alif yang bengkok. Ya, ada kadang kita bercanda sama orang, lurus aja kamu kayak alif gitu ya, lempeng saja. Kalau kata orang Jawa, lempeng baik ya, kayak alif gitu ya. Nah, alif ada yang layyinah, ada yang lunak, ada yang bengkok. Nah, ketika ada sebuah kata yang diakhiri dengan alif layyinah, maka itu menandakan bahwa kata tersebut adalah muannats ya, walaupun tidak semuanya ya, tapi itu merupakan tanda
bahwa kata tersebut adalah muannas. Contoh, Salwa. Salwa, ya, bisa disebut nama orang, ya, Salwa. Laila, ya, ada istilah Majnun Laila, ya, Majnun Laila, yang tergila-gila sama Laila. Kalau bahasa, di Indonesia jadi Laila Majnun, ya, itu sebenarnya kurang pas, sebenarnya Majnun Laila, ya. Laila ini diakhir dengan tanda ya, Laila, ya, alif layyinah, alif bengkok, ya. Kemudian hubla, hubla, ya, wanita hamil, hubla, ya. Nah, ini tanda berarti dia itu apa? Muannas, ya. Kemudian yang ketiga, ya, berakhiran alif mamdudah. Alif mamdudah itu huruf alif yang setelahnya hamzah. Alif mamdudah itu adalah huruf alif yang setelah huruf alif itu hamzah. Contoh, Najla, nama orang namanya Najla, ya, perempuan Najla'u, misalkan Najla, ya. Contoh yang lain Hamra'u, Hamra'u. Kemudian contoh yang lain Hasna'u. Nah, ini tanda-tanda bahwa lafaz-lafaz tersebut adalah merupakan apa? Lafaz muannas, ya, lafaz muannas. Baik. Saya akan ringkaskan di papan tulis agar lebih jelas, ya. Oke. Tanda-tanda isim muannas. Tanda-tanda isim muannas nomor 1, saya dari sini aja nggak apa-apa, ya. Itu dengan tak marbutoh. Ketika sebuah lafaz diakhiri dengan tak marbutoh, maka itu merupakan tanda bahwa dia muannas. Contoh, ustadzatun. Ustadzatun. Lihat, lafaz ustadzatun diakhiri dengan tak marbutoh. Ustadzatun. Lihat, ini berarti muannas. Kalau laki-lakinya tanda ustadzun. Kalau ini laki-laki, ustadzun. Makanya kita suka nyebut ada ustadz. Tapi kalau perempuan ada ustadzah, ya, ada ustadzah. Ini kalau berhenti kita waqaf, bilangnya ustadzah. Itu berarti perempuan, ya. Nah, ya. Jadi yang berakhiran tak marbutoh itu tanda untuk muannas. Ya, mudarris laki-laki. Kalau mudarrisatun perempuan. Muallim laki-laki. Kalau muallimatun berarti perempuan. Tanda yang kedua diakhiri dengan alif maksurah. Alif maksurah itu ya yang tidak bertitik, ya. Contoh, ya, hubla. Hubla, kasla, jaw'a, ya. Itu menunjukkan bahwa lafaz-lafaz tersebut adalah muannas, ya. Ini ciri yang kedua. Kalau ada tanda begini biasanya muannas, ya. Baik, ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga diakhiri dengan alif mamdudah. Alif mamdudah itu alif kemudian diakhiri dengan huruf hamzah, ya. Misalkan ada nama wanita namanya Hasna, Hasna'u. Nah, ini
artinya si cantik, ya, si cantik. Nah itu ya. Nah inilah muqaddimah dari pelajaran yang keenam, ya, sebagai dasar kita untuk mengetahui bahwa ini merupakan tanda-tanda isim, dan kita seperti yang Ana sampaikan, belajar pelan-pelan saja, tidak terburu-buru. Yang penting diulang-ulang, ya, karena insya Allah kita akan mudah-mudahan kita menyelesaikan, ya, buku ini. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang kepada kita semua dalam ketaatan. Amin. Taib.